Ibu Ardiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Anak Agung Gede Putra, Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat PP Kagama, dan juga kepada Ibu Ardiati, Pak Tomo, kemudian rekan saya di Saintifikasi Jamu, Dr. Gigi Agus Rami. Ya, karena kita sudah ada pertemanan yang baik, saya bisa bergabung. Kalau bicara tentang Kagama, ini kerinduan saya. Karena saya juga pernah di pondok di Jogja itu, yaitu tahun 1987. Ya, di Farmasi UGM di Skip Utara. Jadi ini kerinduan kita bisa berkumpul bersama dengan rekan-rekan dari Kagama. Adapun riwayat hidup singkat saya, tahun 88 kami mengikuti Spamilwa TNI, kemudian dilanjut langsung aja singkatnya 2020 tanggal 1 Desember kami mengakhiri masa dinas dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai Ketua Komisi Nasional Saintifikasi Jamu. Baik, untuk itulah awal dari perkenalan saya. Saya akan share PowerPoint-nya. Baik, tentunya kami mendapat undangan tentang rempah dan jamu, tentu kaitan dengan kearifan lokal. Dalam hal ini, apa sih yang disebut dengan kearifan lokal? Nah, kearifan lokal ini tentunya suatu pengetahuan ya, yang erat hubungannya dengan kondisi nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Tetapi dia juga mempunyai nilai yang universal. Tentunya kita terdiri dari berbagai suku bangsa, kemudian pulau-pulau, dan juga kaitan dengan industri jamu saat ini memiliki peluang untuk berkembang yang didukung ketersediaan bahan baku. Nah, kaitan dengan itu tentunya bagaimana peran dari Komnas Saintifikasi Jamu. Salah satu yang terkait dengan pertemuan kita kali ini tentunya merupakan melakukan pendidikan berkelanjutan yang meliputi pembentukan dewan dosen. Nah, diantaranya kami juga pernah berwawancara dengan guru besar yaitu Prof. Subagus, Prof. Mustafa sebagai Direktur Penelitian di Gajah Mada dalam hal penentuan pelaksanaan silabus dan juga kurikulum serta sertifikasi kompetensi. Ini salah satu di antaranya yang berkaitan dengan kemasyarakatan, di dalam hal ini pengabdian masyarakat. Nah, berkaitan dengan itu begitu banyaknya varietas jamu, bahan baku obat untuk jamu ini lebih dari 30.000 ini tergolong tanaman obat. Maka dari itu di Tawamangun juga ada yang bernama Balai Besar Tanaman Obat dan Tradisional. Nah ini, jadi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai formulasi dan varian produk jamu itu sendiri. Jadi kaitannya bagaimana kita memberikan evidence base jamu ini yang sudah turun-temurun berkhasiat, tetapi secara kegunaan, kemanfaatan, dan khasiatnya seperti apa, kita harus bisa menjelaskan. Nah, berkaitan dengan rempah-rempah yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua Bidang Pengabdian dan juga Bu Ardiati, ini memang sangat melimpah Indonesia. Jadi ada 7 rempah-rempah ini yang betul-betul menunjang perekonomian di Indonesia. Nanti ada kaitannya dengan jamu. Yang pertama lada.
yang kedua cengkeh, kemudian kayu manis, pala, vanili, jahe, dan kunyit. Saya bersyukur telah bergabung 300 lebih peserta webinar kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini tentunya berkaitan dengan bidangnya. Nah, tentunya perjalanan untuk rempah-rempah ini menarik perhatian orang luar. Karena apa? Karena kita begitu kayanya dan mereka membutuhkan untuk penghangat tubuh dan juga untuk aktivitas-aktivitas lain yang ada di, yaitu tadi VOC, Marco Polo tadi membutuhkan itu. Nah, adapun visi dari Komisi Nasional Saintifikasi Jamu ini bagaimana menjadikan jamu sebagai brand Indonesia. Seperti kita ketahui, wah ini kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan juga bisa diekspor ke luar negeri. Dengan mengembangkan jamu sebagai bagian dari sistem pengobatan tradisional Indonesia, PTI, yang terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan formal. Kaitan dengan itu sudah ada juga peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014 tentang kesehatan tradisional. Nah ini dasar hukumnya tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional memang ada 3, itu ada komplementer, kemudian juga ada lagi tentang empiris dan ada untuk terintegrasi. Kaitan dengan jamu, mengapa harus disaintifikasi, itu memang ada di pasal 35 bahwa jamu itu harus memiliki kemanfaatan. Kemudian juga jamu harus mempunyai mutu dan kaitannya harus disaintifikasi. Kemudian dari Permenkes nomor 003 tentang saintifikasi jamu, ini adalah penelitian berbasis pelayanan kesehatan, di mana pada pasal yang ke-17 ayat 31 berkaitan dengan pendidikan. Jadi core-nya saintifikasi jamu diantaranya 1 untuk penelitian pengembangan, untuk pendidikan, dan juga berkaitan dengan kurikulum. Adapun komponen saintifikasi jamu ini dimulai dari pelatihan yang tadi kami sudah sampaikan di Tawangmangu itu ada sekarang tercetak 540 dokter saintifikasi jamu, 101 apoteker saintifikasi jamu. Dalam hal ini menjadi tenaga profesional kesehatan untuk melaksanakan bagaimana jamu itu terbukti secara khasiat melalui metode saintifikasi. Tentunya sekali lagi jamu itu tersedia aman, bermutu, dan bermanfaat. Inilah hal-hal yang menjadi pentingnya bagaimana latar belakang berdirinya saintifikasi jamu pada tahun 2010. Adapun pencapaiannya sudah ada 13 ramuan jamu yang sudah terbukti ini, yaitu tentang jamu untuk tensi, tekanan darah, gangguan lambung, kemudian juga artritis, kolesterol, asam urat, wasir, fungsi hati, gula darah, bobot badan, ya ini untuk obesitas, kebugaran, batu, saluran kemih, anemia, dan pelancar ASI. Jadi konsep dari jamu ini adalah bagaimana kita mempertahankan kebugaran, juga bagaimana kita untuk penyembuhan. Jadi bukan pengobatan sebetulnya sini. Nah inilah roadmap jamu mulai 2010 sejak adanya saintifikasi jamu sampai 2025. Saat ini kita berada di tahun 2021, tentunya di situ tentang apa saja yang menjadi dasar untuk tahun ini adalah etnofarmakologi. Seperti kita ketahui ini
perlu adanya standarisasi tanaman obat dan juga modernisasi jamu. Tadi sudah ada juga disampaikan, tentunya dalam bentuk sediaan yang enak untuk dikonsumsi. Dan juga pengembangan obat baru, kajian kebijakan, dan analisis pasar obat herbal ini. Jadi dengan adanya etnofarmakologi ini, ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tumbuhan yang berkaitan tentunya dengan pengobatan, pemeliharaan kesehatan oleh suku-suku bangsa yang ada. Dan kajian ini tentunya untuk penggunaan tumbuhan yang berfungsi sebagai obat atau ramuan yang dihasilkan penduduk setempat ya, sebagai local wisdom untuk pengobatan. Nah, kemudian berkaitan dengan ada 3 aspek dari saintifikasi jamu ini untuk mendapat perhatian, yaitu 1, penelitian pengembangan. Tadi sudah disebutkan bagaimana kita membentuk jejaring penelitian jamu. Kemudian juga buku-buku pedoman untuk pendidikan dan pelatihan. Berikutnya di dalam Komisi Nasional Saintifikasi Jamu, kami membuat satu terobosan untuk pemanfaatan jamu berbasis evidence based, sehingga nanti disandingkan dengan pengobatan yang konvensional, sekalipun kita di bidang tradisional, jadi merupakan bagian komplement. Kemudian mengajak stakeholder meningkatkan pemanfaatan jamu, ini termasuk oleh pengobat tradisional, dan mendukung pemanfaatan obat herbal di pelayanan kesehatan melalui formularium nasional. Saat ini di Kemenkes sedang disusun untuk Portranas. Kami sendiri masuk di dalam timnya, dan juga pada saat yang bersamaan hari ini juga ada untuk pertemuan ilmiah tahunan PDHMI, yaitu Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, untuk membahas bagaimana status praktek dokter medik, herbal medik. Kemudian sekali lagi ini sesuai dengan visi saintifikasi jamu mengenai penguatan brand jamu Indonesia. Inilah yang menjadi pemikiran kami di saintifikasi jamu, sehingga apa yang kita perbuat itu sekali lagi berdasarkan kearifan lokal, bahwa kita ini kaya akan diversifikasi tentang jamu yang ada dan juga bahan tanaman obat. Dan kami juga bersyukur di Gajah Mada ada pakar jamu, pakar untuk farmakonoksi, yaitu Profesor Swijio yang bergabung dengan kami di saintifikasi jamu. Demikian keynote speaker yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa berhubungan dengan kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.